Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bermajlis dalam kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan melanjutkan tema yang pasti ada di setiap pembahasan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bahkan tidak akan pernah dilupakan, karena ini bagian terpenting dari kebesaran Islam dan kemenangannya. Pertempuran pertama kali dengan banyak sebutan, diantaranya Yaumul Furqan, hari pembeda, membedakan antara ahli tauhid dengan ahli syirik, antara yang hak dengan yang batil. Meskipun secara personalnya bisa menemukan dalam situasi tersebut perjumpaan antara ayah dan anak, yaitu perang Badar, di mana nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berperang dengan Abdurrahman, anaknya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berperang dengan paman-pamannya sendiri. Bahkan sahabat salah satu yang digadang-gadang masuk surga, yaitu Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah, dalam peristiwa ini membunuh ayahnya sendiri, yaitu Jarrah, karena kemusyrikannya di perang Badar. Anak Abu Ubaidah membunuh orang tua sendiri, ya karena memang orang tua, tetapi secara nasab iya, secara syariat ternyata ayahnya termasuk orang yang melukai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika di Badar Abu Ubaidah pun berhadapan dengan ayahnya, bahkan ayahnya tewas di tangannya. Maka perang Badar merupakan perang pertemuan antara sebagian besar tokoh-tokoh Quraisy yang nantinya bertaubat selamat, artinya tidak sampai tewas di dalamnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memang mengizinkan tokoh-tokoh Quraisy yang terlalu banyak dosanya di tengah-tengah kaum muslimin, maka di perang Badar itu habis semuanya. Jadi 85% tokoh Quraisy itu tewas di perang Badar. Sisanya nanti di Uhud, dan rata-rata mereka yang masih selamat pasca Uhud itu yang bertaubat. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan catatan terkait berapa jumlah pertempuran semenjak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang atau jihad dengan pedang. Di sini disebutkan waqad balagha adadu sarayahu sab'an wa arba'ina sariyah wa adadu ghazawatihi sab'an
wa ishrina ghazwah. Jadi jumlah pertempuran atau peperangan di zaman Nabi SAW itu terbagi dua. Ada sariyah, sariyah itu Rasul nggak ikut. Rasul hanya mengirim aja. Ekspansi. Rasul memerintahkan berapa batalion, berapa kompi, perang kalian. Taklukkan wilayah A, taklukkan wilayah B. Itu namanya sariyah. Jadi Rasul tidak ikut di dalamnya. Rasul stay di Madinah. Yang kedua adalah ghazwah. Ghazwah itu pertempuran yang Rasul ada di dalamnya. Bahkan beliau yang langsung memimpin jalannya peperangan. Nah ini pertempuran di zaman beliau ada dua jenis, sariyah dan ghazwah. Jumlah keseluruhan sariyah itu 47. Dari tahun pertama Hijriah sampai wafatnya Rasul tahun 11 Hijriah. Itu ada 47 sariyah. Adapun ghazwah, Rasul yang biasa memimpin pasukan itu jumlahnya 27 pertempuran. Sudah? Berarti kalau di total berapa? 70? 74. Kurang lebih 10 tahun ya. Karena tahun ke-11 kan Rasul wafat masih di Rabiul Awal. 10 tahun ada 74 pertempuran. Itu berarti kira-kira setahun berapa kali? Ya, bisa-bisa itu sebulan lebih dari 2 kali. Ya, 10 tahun 74 kali pertempuran. Ya, kalau sebulan 2 kali itu udah masih kurang. Kadang berarti ada yang sebulan 3 kali pertempuran. Ya, baik yang dipimpin langsung oleh Rasul maupun yang Rasul hanya mengirimkan pasukan saja. Nah, di dalam peristiwa Badar, ya, Badar itu kan rentetannya panjang, nggak langsung tiba-tiba perang. Ya, karena semenjak Allah Subhanahu wa taala izinkan kaum muslimin untuk melawan dengan fisik orang-orang musyrik Mekah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa intelijennya untuk mencari kabar. Ya, perdagangan Quraisy Mekah menuju Syam. Karena pasti melewati Madinah. Ya, jadi kalau umpamanya di sini Mekah, kemudian di sini Syam, Yasrib atau Madinah itu di tengah-tengahnya. Makanya perdagangan Mekah itu kalau ke Syam pasti lewat Madinah. Dari zaman dulu, dari zaman ayahnya Nabi Muhammad SAW. Abdullah ketika mau dagang ke Syam mampir ke Madinah. Sakit juga akhirnya di Madinah. Nah, maka ketika Rasul SAW punya ide, kita akan hadang perdagangannya Abu Sufyan yang saat itu membawa 200 karyawannya. Berarti kalau 200 karyawan itu juga bisa dihitung 200 ekor unta. Belum perniagaan yang dibawa oleh unta-unta tersebut. Ya, itu ditaksir nilainya kurang lebih ada 50.000 dinar. Itu hitungan di tahun kedua Hijriah. 50.000 dinar itu perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika masih musyrik. Berarti itu berapa nilainya? 50.000 dinar dikali 4.000 hari ini. Ya. Biar kita tahu, ya, disitulah ya, jumlah perdagangannya orang Quraisy. 50.000 dinar dikali 1 dinarnya hari ini 4 juta. 250.000 dikali 4.000. 4 juta. 200 miliar rupiah. Lumayan, ya, hitungan yang besar sekali ini.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dulu kalian terusir dari Mekah, kalian tidak membawa apa-apa. Ya, maka udzina lilladzina dzulimu, telah diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi. Ya, siapa di sini? Para muhajirin. Mereka dari Mekah menuju Madinah tanpa membawa harta benda. Ketika mereka sudah sampai Madinah, harta benda mereka di Mekah diapain? Dijarah sama orang-orang Quraisy. Sehingga Allah izinkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghadang perniagaannya Abu Sufyan. Niatnya apa? Untuk ngambil, karena kapak-kapakno orang-orang muhajirin masih punya hak atas harta mereka yang di Mekah. Kok dirampas? Nah, ini harus saya jelaskan, karena hari ini sebagian orang-orang munafik dan dibantu serta disupport oleh para orientalis, mereka menyatakan dan menggaungkan bahwa Muhammad itu nggak bagus akhlaknya. Ya, karena di dalam peristiwa Badr, perang Badr itu muncul disebabkan karena Muhammad pengen begal perniagaan Abu Sufyan. Kan narasinya beda. Ya betul, menghadang untuk mengambil harta perdagangan Quraisy, yang di situ ada haknya muhajirin dan Allah sudah izinkan. Ya, itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu ini. Tapi orang orientalis pakai narasinya beda. Muhammad begal. Ya, kan itu lumayan gak enak dari dengarnya. 50.000 dinar, besar sekali. Nah, tapi Abu Sufyan itu bukan orang yang sembarangan, orang cerdas. Sehingga ketika tahu dia harus lewat Madinah, dan Madinah sekarang sudah dikuasai oleh muslimin, makanya Abu Sufyan nggak mau lewat tengah kota Madinah. Lebih baik rodo adoh, sing penting jauh dari Madinah. Mana itu? Lewat daerah Laut Merah. Ya, jadi jauh dari Madinah itu kurang lebih 150 km. Yang penting perang Badr itu dari pusat kota jauh sekali. Beda dengan perang Uhud, ya paling cuma 5-6 kilo. Ya, dengan Khaybar masih nggak terlalu jauh. Ya, tapi kalau Badar, wah itu jauh, 150 kiloan. Kalau sudah pesisir itu, daerah Laut Merah. Jadi kalau dari Mekah mau ke Syam harusnya paling dekat lewatnya Madinah. Ini enggak, lewatnya Laut Merah, pesisir. Ya, maka disitulah ada wilayah Badar. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan menghadang di beberapa jalur yang ada di Madinah, jadi perlu diketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah, zaman Nabi Madinah itu cuma ada 2 pintu. Ya, pintu dari Quba masuk wilayahnya, sama pintu dari Thaniyatul Wada. Cuma 2 itu aja. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bagian dari nubuat beliau, kelak di akhir zaman Dajjal ketika sampai ke Madinah dan ingin masuk kota Madinah nggak bisa, ya, karena di setiap pintu gerbangnya itu dilindungi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Si Dajjal mau lewat pintu ini nggak bisa, ya, jegreg gagal untuk masuk kota suci Madinah. Dan saat itu Madinah jumlah pintunya 7. Ya, dan hari ini Madinah itu pintu gerbang masuk kotanya sudah 7. Saya nggak nakut-nakuti, ya kan? Emang saya nggak suka meramal, enggak. Tapi hari ini kota Madinah itu jumlah pintu gerbangnya masuknya Madinah itu udah 7. Persis seperti hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal zaman beliau itu masih 2 aja. Ya, pintu dari Kuba sama pintu dari Thaniyatul Wada. Hari ini udah 7. Ya, artinya kalau nanti ternyata oleh kerajaan Saudi Arabia ditambah lagi,
mungkin bisa 10 jalur, bisa 12 pintu masuk Madinah, tapi nanti di akhir zaman pasti akan kembali 7 lagi. Ya, cuma kapan itu wallahu a'lam bishawab, enggak tahu. Ya, tapi hari ini jumlah pintu gerbang masuk Madinah itu udah 7, persis seperti hadis Nabi ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cerita kabar bahwa Abu Sufyan ternyata nggak lewat Madinah, lewatnya lewat Laut Merah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam segera membentuk pasukan untuk bersegera berangkat ke Badar. Makanya tidak banyak yang terkumpul, hanya 313 kaum muslimin. Kenapa? Karena persyaratannya yang punya kendaraan. Ya, yang punya kendaraan. Berarti bisa unta, bisa kuda. Ya, jadi itu betul-betul spontan. Pokoknya hari itu punya kendaraan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang punya kuda siap hari itu cuma 2 orang. Ya, Zubair bin Awam sama Miqdad, ya, Abu Miqdad Al-Ansari radhiyallahu anhu. Cuma 2 orang ini saja. Itu yang berkuda. Termasuk Rasulullah SAW itu nggak naik kuda, beliau naiknya unta. Ya, jadi hanya 2 farsan, ya, 2 ekor kuda perang sama kurang lebih 70-an unta. Ya, karena 1 unta itu nanti bisa dinaiki oleh 2 sampai 3 orang bergantian. Makanya total kaum muslimin yang terhimpun itu tidak lebih dari 319 orang. Dan riwayat yang paling kuat adalah 313 kaum muslimin. Ya, bercampur di dalamnya muhajirin dan ansor. Berangkat mereka. Bayangkan tuh 150 kilo itu ada yang 50 kilo naik, 50 kilo jalan. Nanti gantian kan? 50 kilo berikutnya yang jalan ganti naik unta, yang tadinya naik ganti jalan. Ya. Dan tidak membawa persenjataan perang. Yang mereka bawa hanya pedang atau tombak yang biasa digunakan untuk berburu. Ya, karena niatnya hanya menghadang, nggak sampai perang. Namanya juga menghadang. Sekarang gini, Abu Sufyan ditaksir membawa 200 orang. Rasul sudah terhimpun pasukannya 313. Kan sudah lumayan berarti kan. Ini di atas kertasnya kok udah menang nih. Rasul sudah lebih banyak. Kalau menghadang 200 dan yang menghadangnya jumlahnya 300, udah selesai itu. Makanya nggak perlu bawa persenjataan perang, hanya persenjataan berburu. Ya, persenjataan berburu itu apa? Soid itu apa toh? Soid itu bisa dengan panah, bisa dengan tombak, ya, atau bisa dengan tulup. Ya. Makanya kalau nanti ketika Idul Kurban, ketika penyembelihan tidak bisa dilangsungkan secara normal, padahal sudah menggunakan SOP dan bukan human error, ya, sudah dipersiapkan dengan baik bagaimana cara menjatuhkan sapi, bagaimana nanti menyembelih sapi, tapi kita nggak tahu ternyata sapinya betul-betul galak. Akhirnya beringas, melayu, cemplung sumur umpamanya. Siapa mau ngangkat? Nggak ada yang mau ngangkat. Nggak ada yang berani ngangkat. Atau emang susah untuk diangkat. Nah ini kalau dalam fikihnya ini bisa terlangsungkan penyembelihan dengan cara soid. Soid itu dengan berburu. Berarti kalau berburu nggak disembelih normal, ya, tidak didzabah, tidak disembelih antara leher dan kepalanya. Tapi dengan apa? Diburu itu nggak mesti di leher. Dimanapun tempat, yang penting dia cepat mati. Dengan cara apa? 3 ini tadi.
Bisa dengan panah, bisa dengan tombak, bisa dengan tulung. Ya, tapi jangan lupa tiga-tiganya ini harus disertai dengan basmalah. Karena intinya penyembelihan itu halal atau pemburuan itu halal tidak, itu dengan menyebut asma Allah. Jadi sebelum panah dilemparkan, dibismillahi dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Nucep mamai wetenge mati, enggak masalah, sah. Atau mungkin dilempar tombak. Bismillah, Allahu Akbar diuncali. Wah pas ndase mati. Ya, atau ditulup sebelum niup tulupnya Bismillah, Allahu Akbar. Sah. Nah, ini namanya said, berburu. Lah kalau pakai mesiu, bedil, boleh apa enggak? Ya. Kalau mesiunya itu ada sifat apinya, itu yang dilarang oleh para ulama. Ya, kalau mesiunya ada sifat api. Karena kita tidak boleh ya menyembelih ataupun membunuh hewan sebagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala mengazab ya manusia-manusia yang tidak mau beriman di neraka itu dengan cara dibakar. Maka kalau sifatnya itu ada apinya, tidak diperbolehkan di dalam berburu. Senapan angin ada mesiu apinya enggak itu? Ya, senapan angin ada mesiu apinya enggak, Mas? Enggak ada. Berarti kalau pakai senapan angin itu masih diperbolehkan. Ya. Jadi itu cara lain selain menyembelih secara normal. Nah, Ustaz, sekarang kan sudah ada model bius hewan. Tidak apa-apa kalau mau dibius dulu, kemudian diangkat lagi, baru kemudian disembelih secara normal, ya sah-sah saja. Tapi kan zaman Nabi, zaman para sahabat belum ada ditemukan bius untuk menenangkan hewan. Ya, jadi mereka ketika sudah jatuh hewannya dan susah untuk diangkat ke atas, maka cara menyembelihnya bukan disembelih normal, tetapi dengan cara diburu, yaitu dengan model 3 tadi. Ya, jadi kalau hari ini ada model senjata bedil tapi kayak shotgun, ya isinya kan panah, ya berarti itu jatuhnya seperti berburu menggunakan panah. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberangkatkan dan beliau juga ikut sejumlah 313 kaum muslimin. Yang sebelumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengejaran Abu Sufyan itu ada sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Mad'un ini termasuk yang menghadang jalur-jalur Madinah menuju Syam tapi gagal. Ya, tapi ketika diberangkatkan ke Badr, Utsman bin Mad'un sudah meninggal. Ini termasuk sahabat yang meninggal awal di Madinah. Bahkan disinyalir menjadi sahabat pertama kali yang dikuburkan di makam Baqi al-Gharqad. Ya, kalau hari ini jumlah totalnya 10.000 para sahabat. Ya, jadi di makam Baqi itu jumlah sahabat yang dimakamkan di dalamnya, dikuburkan itu 10.000 sahabat. Itu yang paling pertama dikubur itu Utsman bin Mad'un. Ya, mendekati peristiwa perang besarnya perang Badar. Ya, Utsman bin Mad'un itu karena beliau sempat sakit kemudian meninggal. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menguburkan, ya, menjadi penghuni pertama makam Baqi. Tidak lama kemudian putri beliau sakit, namanya Ruqayyah binti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ruqayyah ini sakit dan saat itu sudah menjadi istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya nanti Utsman bin Affan diizinkan oleh Rasul tidak ikut perang Badar. Cuma pahalanya dapat.
Kenapa? Karena dengan hartanya Utsman membantu jalannya perjalanan dan memudahkan kaum muslimin untuk ke Badar. Dan aslinya juga pengen ikut. Tapi karena Ruqayyah putri Rasul dalam kondisi sakit yang cukup parah, maka Rasul meminta Utsman ngurusi istrinya. Sehingga kemudian Utsman tidak ikut perang Badar. Ya. Ini nanti juga di akhir ya, nanti kita akan luruskan sebagian orang yang melecehkan kehormatan Utsman bin Affan, diantaranya dengan catatan tidak ikut perang Badar. Ya memang betul, kalau nggak ikut memang betul, tapi bukan kemudian nggak mau ikut atau memang pengecut, tidak berani perang dan seterusnya. Enggak. Karena itu atas izin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan benar karena nanti setelah perang Badar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditinggal wafat oleh putrinya. Ruqayyah akhirnya meninggal dan dikuburkan di samping kuburannya Utsman bin Maz'un. Ya. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan Ruqayyah, ya, ketika memasukkan ke liang lahat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ruqayyah, ya binti ilqi bisalafikil khair. Ini sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai putriku, ilqi, berjumpalah atau temuilah dengan salafmu yang baik. Ya, Rasul menggunakan narasi ini, ilqi bisalafikil khair, temuilah salafmu yang baik. Apa maksudnya salaf? Orang yang telah mendahuluimu dan dia adalah orang baik. Maksudnya siapa? Sahabat Utsman bin Maz'un. Itulah kenapa istilah salaf kemudian dikenal. Sampai hari ini ketika kita berpedoman cara ibadah yang baik, cara beramal soleh yang benar, maka ikutilah cara beramal soleh para salafunas soleh. Para salafus soleh siapa? Pendahulu kita yang soleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu maksud dari salaf. Ya, sehingga ketika pengikut-pengikutnya, ya, kita pengen mengikuti mereka, ya, itu makanya ada nisbat. Nisbat itu kalau pakai bahasa Arab, ya, itu dengan cara dia tasdidkan, ya, dia tasdidkan. Contohnya ada roti namanya, bahasa Arabnya roti namanya khubzun, bakery itu ya. Lah pedagang penjual rotinya namanya khubzi, berarti sandarkan. Ya, ada orang namanya jagal, itu kan jazar. Jagal itu dinisbatkan berarti urusan persayuran atau perdagangan, dagingan. Makanya sebutannya orang yang ngurusi daging itu jazari. Jadi yaknya dinisbatkan sebagai orang tersebut. Maka muslimin muslimat ketika berusaha mengikuti jejak-jejak kebaikan dari pendahulu-pendahulu yang soleh, yaitu salaf yang soleh, maka dikenal dengan salafi. Seperti itu. Itulah menisbatkan kepada generasi pendahulu yang soleh. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada putrinya, berjumpalah dengan pendahulumu yang soleh wahai putriku. Maksudnya berjumpa dengan Utsman bin Maz'un. Ini peristiwa di Madinah. Di sisi Abu Sufyan ada kisah yang lain. Jadi Abu Sufyan itu berhasil sampai Syam, jualan di sana. Ya, sambil beliau juga mengerahkan intelijen gimana caranya kita balik ke Mekah aman. Maka ketika Abu Sufyan sudah mempersiapkan kepulangannya melalui Laut Merah lagi, itu meminta salah satu orangnya namanya Dhamdham bin Amr Al-Ghifari supaya ke Mekah minta bantuan keamanan.
Jadi biar apa istilahnya ya, dikawal. Ya, cuma Dom-Dom ini orang yang lebih. Ya, apa bukti lebihnya? Dom-Dom itu ketika masuk Mekah, ya sudah tiba di Jabal Umar. Hari ini udah dekat sekali dengan Masjidil Haram itu ya. Di Jabal Umar yang sekarang hotel-hotel mewah itu seperti Darut Tauhid, ya. Itu Dom-Dom sengaja memotong hidung kudanya. Ya, jadi hidung kudanya itu dipapras. Metu gede kabeh itu, Mas. Nah, itu ditaruh di baju-bajunya. Ya, taruh di bajunya, kemudian bergerak lagi masuk kota Mekah sambil teriak, "Ya ma'syar Quraisy, al-latima al-latima, tijaratukum tijaratukum." Ya, wahai sekalian warga Quraisy, warga Mekah. Ya, hancur, hancur. Perniagaan kalian hancur. Wah, keluar semua. Dan melihat Dom-Dom dalam kondisi berdarah-darah. Wah, ini berarti ada peperangan ini. Padahal situasinya belum pernah ini. Ya, Abu Sufyan itu hanya minta Dom-Dom masuk ke Mekah, minta sebagian nanti ngawal mereka. Tapi Dom-Dom lebih, ya sudah kayak uang ya habis-habisan perang itu. Maka muncullah Abu Lahab, muncullah Abu Jahal, muncullah Umayyah bin Khalaf. Ada apa? Ya, perniagaan kalian, perniagaan kalian. Wah, itu kaget semuanya. Kenapa? Karena 3 hari sebelum itu ada peristiwa besar di Mekah. Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah itu bibinya Rasul berarti. Ya, masih saudara dengan Abu Lahab, dengan Abu Thalib, dengan Abdullah, ayah Rasul sendiri. Jadi Atikah binti Abdul Muttalib itu melihat di dalam tidurnya alias bermimpi. Punya mimpi. Mimpinya itu batu-batu yang ada di Jabal Qubais, yang hari ini di Mekah itu menjadi istana Raja Saudi. Yang ada di Mekah itu berada di Bukit Jabal Qubais. Ya, itu kan bisa dilihat itu bukitnya batu gede-gede itu. Atikah di dalam mimpinya melihat batu-batu besar itu glowing dan ngantem setiap rumah-rumah orang Mekah. Orang Mekah rumahnya dulu dari mana? Materialnya kan tanah-tanah kan? Belum ada seperti hari ini. Kira-kira kalau batu gede glowing ya nerjang rumah-rumah yang dari tanah hancur. Itu mimpinya Atikah. Maka diceritakan kepada saudaranya, cerita ke Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib cerita ke Abu Lahab. Ya, cerita ke tokoh-tokoh Quraisy sampai ujung-ujungnya apa? Dukun. Orang Quraisy kan biasa, kalau ada mimpi datangkan dukun, suruh menakwilkan mimpinya. Kata dukunnya hari itu, wah, bahaya ini. Ya, kalian akan binasa. Makkah akan hancur. Quraisy akan hancur. Itu takwil dari dukun. Wah, Abu Jahal gak terima. Enggak. Kita adalah masyarakat suku yang kuat. Sehingga kemudian Abu Jahal marah kepada Atikah, marah kepada Abbas. Cukup wahai Bani Hashim. Ya, ini keluarga Bani Hashim kan masalahnya. Abu Jahal kan Bani Makhzum Quraisynya. Cukup wahai Bani Hashim, kami ini sudah disusahkan dengan munculnya nabi dari kalian yang awalnya berangkat dari mimpi. Lah kok sekarang muncul lagi dari kalian sing ngimpi-ngimpi kaya ngono. Kok jojo nek muncul nabi nah. Nah, gitu. Itu kata Abu Jahal. Sudahlah cukup. Sing muncul dari kalangan kalian nabi sing berawal dari mimpi wis Muhammad tok wae. Aja tambah-tambah lah. Ya. Karena Atikah juga keluarga dari Nabi SAW. Maka kemudian tokoh-tokoh sesepuh Quraisy menengahi, ya sudah gini aja.
kita tunggu sampai 3 hari. Kalau 3 hari nggak ada terjadi apapun, maka mimpinya Atikah itu ya nggak ada maknanya. Tapi kalau 3 hari ke depan ada tragedi atau sesuatu yang mengkhawatirkan, maka kita harus bersiap-siap. Dan ternyata hari ketiga muncul dom-dom dalam kondisi seperti itu. Makanya geger sak Mekah. Waduh, wingenane Atikah mimpi wis kaya ngono, saiki masuk dom-dom dalam kondisi berdarah-darah. Sudah nggak bisa lagi kesempatannya harus dikumpulkan seluruh tokoh Quraisy untuk membawa kesimpulan kita harus berangkat menuju Badar. Karena ini membawa nama baik Quraisy, maka setiap rumah harus mengirimkan setidaknya ada perwakilan 1 pemuda atau 1 laki-laki untuk diberangkatkan menjadi pejuang Badar. Ini kan membawa nama baik Quraisy. Maka setiap rumah itu harus mengirimkan 1. Makanya total nanti dapat 1.300 pasukan. Padahal muslimin cuma berapa? 300. Ya, awalnya itu 1.300. Tapi kemudian dirembuk lagi, ujung-ujungnya 300-nya untuk nanti ya garda belakang. Yang berangkat cukup 1.000 saja. Ya, makanya nanti perang Badar kaum muslimin yang jumlahnya 313 melawan musyrikin Mekah yang jumlahnya 1.000. Ya. Jadi orang Quraisy saat itu yakin mereka akan ada sisi kalahnya itu dari awal. Karena berangkat dari mimpi itu tadi. Ya. Karena hasil keyakinan mereka terhadap dukun itu bisa mengalahkan segalanya. Ya. Maka besok ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas membawa berita Dajjal akan muncul, dan kata Rasul, ma ba'atsan nabi illa anzara ummatahu anid dajjal. Tidaklah Allah mengirim nabi maupun rasul kecuali pasti memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Ya, dan aku la mahalah lahu. Dan aku di zamanku, yaitu zaman akhir ini, nabi penutup seluruh para nabi dan kerasulan, pasti umatku akan menemuinya. Ya entah di zaman siapa, yang penting umatnya Rasul termasuk kita ini pasti akan menemuinya. Sehingga Rasul berikan karakter, sifat-sifat, ciri-ciri Dajjal itu sedetail mungkin, melebihi penjelasan para nabi dan para rasul sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasul menganjurkan, menyarankan kalau sampai kalian itu menemui masa keluarnya Dajjal, Rasul nyuruh ngapain? Menghindar atau nantang? Menghindar. Jadi jangan kepedean. Wah, aku wis ben 1 minggu ngaji yuk. Ya kan? Mosok ketemu Dajjal wae. Ya, wes lah iso tak tantang sisan. Nah, ini malah kita nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul sudah menyampaikan besok itu ada orang yang kayak gini. Ya, dan benar itu ketemu Dajjal dan akhirnya malah jadi pengikut Dajjal. Awalnya ya. Mosok saya kalah dengan Dajjal. Imanku udah bangkok, kuat. Ya, tapi jebulnya karena memang betul dahsyat, tidak ada fitnah atau ujian yang lebih dahsyat melebihi fitnah Dajjal ini. Itu Rasul sudah menyampaikan. Dan diantaranya dalam hadis yang panjang riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, ketika Dajjal nanti masuk ke sebuah wilayah Badui dan ada seorang laki-laki, kemudian sama Dajjal ditanya, kamu mengimani aku Tuhan atau tidak? Kemudian
Orang Badu ini bertanya, apa buktinya kalau kamu Tuhan? Dajjal bertanya, mana ayahmu, mana ibumu? Sudah nggak ada tuh. Kalau aku bangkitkan ayah dan ibumu gimana? Dan kemudian Dajjal dengan ilmu, ya, ini bukan ayah ibunya dibangkitkan lagi, bukan, tapi jin dari kalangan setan, dari kalangan jin yang kemudian menjelma menyerupai ayah dan ibunya pemuda Badu ini. Hidup lagi. Kaget kan ini anaknya, ya Allah. Ya, kemudian bapak ibunya tiba-tiba ngomong, ya bunayya ittabi'hu, wahai anak, ikutilah dia. Siapa? Ikutilah Dajjal. Ujung-ujungnya iman terhadap Dajjal. Ya, bayangkan ini, dalam hadis itu dijelaskan anak itu sangat percaya kalau ayah dan ibunya bangkit dari kuburan. Karena betul cetok-cetok melalui pandangannya itu bapak ibunya urip meneh. Padahal aslinya itu jin yang menyerupai ayah ibu. Lah, jangankan besok seperti itu, hari ini saja. Ya, hari ini saja ada sebagian manusia tidur, mimpi, dan mimpinya ketemu orang tua yang sudah meninggal. Ya, kemudian bilang, le, bapak panasen payungono. Ya, kemudian di mimpi itu anaknya kemudian mayungi bapaknya. Itu bangun langsung punya takwil dhewe, oh bapak kok ngerasa panasen, berarti kuburannya kudu tak payungi. Terus dibangun kuncup. Wih, baru mimpi sekarang, urung besok Dajjal, Pak. Wih, lo banyak yang melakukan. Berangkat dari mimpi, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti jauh, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena dahulu mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh masjid, yaitu dibangun, ya, ditutupi. Kalau hari ini mungkin seperti dikuncup atau sejenisnya. Itu Rasul sudah mewanti-wanti jangan. Lah, hari ini berbekal mimpi bapake panasen, langsung besoknya kuburan bapake ya dibangun. Apalagi bapake cetok-cetok urip meneh. Ya, dan Dajjal Allah kehendaki mampu melakukan itu. Apa enggak ngeri itu? Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani supaya juga jauh dari fitnah Dajjal. Karena nanti yang mengikuti Dajjal di antara paling besarnya yaitu kelompok Yahudi Asfahan. Nah, kembali lagi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mendapatkan berita bahwa pasukan Mekah siap berangkat ke Badr dengan jumlah 1.000 orang, dan itu komplit persenjataan karena memang mau perang. Nah, itu bedanya. Muslimin hanya bersiap untuk menghadang, musyrikin Mekah malah siap untuk perang beneran. Ya, maka Rasulullah SAW banyak doanya itu di Badr. Ya, banyak memohon perlindungan kepada Allah, kemudian minta bantuan dari Allah, karena betul-betul lemah. Dan Allah akan bantu. Ya, karena emang betul-betul nggak berimbang. Beda ceritanya nanti di Uhud. Uhud itu kan persiapannya mulai pasca Badr perangnya. Jadi muslimin juga mempersiapkan dengan baik, orang-orang Mekah juga persiapan dengan baik. Ketemu perang di Uhud. Dan kesalahan para sebagian sahabat yang ada di bukit turun lagi membuat kocar-kacir pasukan. Rasul sampai terpanah pipinya, berdarah-darah macam-macam. Ya, pasukan jadi lemah
kemudian Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan atau tidak? Tidak. Ya, karena posisi sebelumnya adalah pertempuran sama-sama pakai strategi dan kekuatan masing-masing imbang. Ya, makanya Allah di Uhud nggak banyak membantu kaum muslimin karena muslimin harusnya taat kepada Rasulnya. Tapi karena tidak taat akhirnya berbuah kekalahan. Di Badar Allah pure bantu. Karena dari awal muslimin memang tidak ada persiapan untuk perang. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tidak menyetujui atau tidak memberangkatkan beberapa anak-anak muda yang belum cukup umur, meskipun punya unta hari itu, seperti dua putranya Afra, ada namanya Mu'ad dan ada yang namanya Muawid. Awalnya ini tidak masuk ini, ya, disortir sama Nabi nggak masuk. Tapi karena mereka semangat dan keluarganya tetap mendesak, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Dan inilah nanti dua bocah ya hitungannya, karena masih belum genep 15 tahun. Ada dua anak laki-laki yang secara nukilan sejarahnya antara posturnya dengan pedangnya itu tinggian pedangnya. Ya, jadi kalau nggawa pedang iki sik nglengseh itu, diseret. Ya, karena tingginya sama pedang, panjangnya pedang masih panjangan pedangnya. Tapi dua anak ini nanti yang menjatuhkan Abu Jahal. Ya. Pokoknya orang-orang yang sombong-sombong itu di peristiwa Badar itu yang melumpuhkan bukan orang-orang tokoh-tokoh musliminnya, bukan. Yang mantan budak, yang bocah gitu. Biar kita tahu bahwa kesombongan yang selama ini mereka munculkan untuk melawan dakwah Nabi, ternyata ujung-ujungnya mereka itu kalah hanya dengan orang-orang yang rendah aja, nggak sampai, bukan orang-orang yang nasabnya mulia, bukan. Ya, Abu Jahal dengan dua bocah ini, dan nanti yang akhirnya membunuh beneran Abdullah bin Mas'ud, dulunya mantan penggembala, yang diinjak dadanya oleh Abu Jahal. Sekarang ganti Abdullah bin Mas'ud yang menginjak dadanya Abu Jahal. Diminta tobat malah sombong, ya, malah mengeluarkan syairnya, waihak, waihak, celaka aku, yang di akhir hidupku aku terbunuh hanya dengan seorang penggembala. Waduh, meh mati, kumaki, sombong. Ya, maka para ulama ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita tewasnya Abu Jahal bertakbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi nasara abda, ya, wa hazamal ahzaba wahda, inna likulli ummatin fir'aun wa fir'aun hadhil ummah hawa. Sesungguhnya setiap umat pasti ada Fir'aunnya, dan Fir'aunnya umatku adalah dia. Siapa itu? Abu Jahal. Dan kemudian ulama dari hadis Rasul ini menjelaskan Fir'aunnya Nabi Musa mending daripada Fir'aunnya Abu Jahal. Kenapa? Karena Fir'aunnya Nabi Musa ketika tenggelam itu ujung-ujungnya meskipun tobatnya sudah nggak diterima karena sudah di tenggorokan nyawa itu, di kerongkongan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Saya mending mas, kesombongannya itu tertutup dengan kesadaran. Abu Jahal meh mati itu saya sombong, bukannya beriman, bukannya sadar, tapi celaka aku. Kenapa yang membunuhku ujung-ujungnya hanya seorang bocah penggembala? Nah, ini kemaki bener ini. Ya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap umat ada Fir'aun dan Fir'aunnya umatku adalah Abu Jahal. Nah, ini dua pemuda Mu'ad dan Muawid yang diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak sembarangan, tetap masuk persyaratan siapa yang berhak untuk jihad di medan Badar. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di poin ini. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu peristiwa pertengahan atau dahsyatnya kancah peperangan
Badar itu sendiri. Wallahu a'lam, fa aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.